Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Kesempatan kedua. Hai, sapa Nona pada Lea yang baru selesai mandi. Kamar Lea bahkan juga sudah dihias ala kamar pengantin, dengan banyak bunga di mana-mana. Aku membawakan baju yang akan kau kenakan besok pagi, ujar Nona lagi, seraya menunjukkan baju semi kebaya yang kini sudah terhampar di atas rajang Lea. Aku bingung, keluh Lea seraya duduk di samping Nona. Bingung kenapa? Kau akan menikah besok dengan pria baik pilihan papi dan mami, ujar Nona yang semakin membuat kepala Lea terasa pening. Kau tahu siapa pria yang akan menjadi suamiku, Nona? Tanya Lea penuh harap. Aku tidak tahu, jawab Nona cepat. Aku dan Rian belum pulang dari honeymoon saat pria itu datang ke rumah. Jadi yang tahu hanya papi dan mami, jawab Nona yakin. Kau tidak tanya pada mami atau papi? Atau mungkin Rian? Dia kan kepo sekali. Cecar Lea yang masih berharap akan menemukan celah untuk mengetahui siapa pria yang akan menjadi calon suaminya. Ini sudah seperti cerita novel yang dijodohkan dengan orang asing. Tapi biasanya di cerita novel kan ada alasannya untuk menebus hutang atau untuk dijual. Lalu ini Lea alasannya apa? Agar Lea tak tersesat lagi pada pria penipu yang ternyata adalah suami orang juga seperti Suryanto. Gila. Mami dan papi tidak mau memberitahu dan katanya nanti juga semua akan tahu saat acara. Tugas Nona yang benar-benar membuat Lea kehilangan harapan. Tapi gaun yang dikirimkan calon mertuamu cantik sekali. Coba kau pakai dulu. Titah Nona seraya membantu Lea mencoba gaun pengantin semi kebayanya. Pas sekali, puji Nona saat akhirnya gaun putih tulang itu sudah melekat di tubuh Lea. Lea menatap pada pantulan darinya di cermin. Wajah Lea terlihat bingung. Iya, Lea memang sedang bingung sekarang. Karena mendadak ia akan menikah dengan pria asing yang Lea sendiri juga tidak tahu. Bagaimana kalau pria itu ternyata galak? Bagaimana kalau pria itu sudah tua dan keriput? Bagaimana? Ya ampun. Lea, kau mau memakai baju ini semalaman? Pertanyaan Nona membiarkan lamunan Lea. Gadis itu segera menggeleng dan meminta tolong Nona untuk menurunkan resleting gaunnya. Lea lalu melepaskan gaun pengantin putih tulang tadi dan ganti menggunakan piyama. Kau sudah makan tadi? Tanya Nona yang sudah selesai membereskan gaun pengantin Lea. Sudah, jawab Lea lirih. Lea hanya makan sedikit tadi karena ia sedang tak berselera. Lea masih saja memikirkan soal Radu. Kapan pria itu akan menikah kira-kira? Baiklah, tidur yang nyenyak malam ini dan jangan begadang. Besok malam kau mungkin sudah berstatus sebagai istri dan sudah tidur bersama suamimu. Kekeh Nona seraya berjalan ke arah pintu kamar Lea. Selamat malam, ucap Nona sebelum wanita itu keluar dan menutup pintu kamar Lea. Ya ampun, aku masih belum siap, gumam Lea pada dirinya sendiri. Sudah siap? Tanya Mami Talia yang sudah masuk ke ruangan tempat Lea di make up pagi ini. Tinggal pasang hiasan bunga untuk rambutnya, Bu. Jelas semua yang hari ini merias Lea. Lea hampir tak mengenali dirinya sendiri saat ia menatap pada pantulan wajah di kaca di depannya. Kau cantik sekali, Lea, puji Nona yang sudah ikut masuk ke dalam ruang make up. Apa Mami akan memberitahu Lea, siapa calon suami Lea, Mi? Tanya Lea sekali lagi masih pantang menyerah. Sebentar lagi juga kamu pasti tahu, Lea.
jawab Mami Thalia santai. Tapi bagaimana kalau Lea merasa tidak cocok? Kau sudah berjanji untuk menerima perjodohan ini, Lea. Sergah Mami Thalia Tehas yang langsung membuat Lea membisu. Lea memejamkan kedua matanya dan menarik nafas panjang berulang kali. Lea terus berusaha untuk menyiapkan hatinya. Terima saja, Lea. Anggap ini sebagai hukuman atas sikap bodohmu selama ini. Sudah siap, ucap Mua yang membuat Lea sedikit tersentak. Mami Thalia dan Nona membantu Lea untuk bangkit berdiri, lalu menuntun Lea keluar dari ruang make up. Mereka langsung menuju ke tempat acara di mana para tamu undangan sudah banyak yang datang. Sedangkan mempelai pria belum terlihat di tempat acara. Ya ampun, membuat Lea semakin deg-degan saja. Belum datang, tanya Mami Thalia pada Papi Daniel yang menghampiri Lea. Masih dalam perjalanan, jawab Papi Daniel. Duduk dulu, titah Mami Thalia seraya membantu Lea untuk duduk. Lea meremas kedua tangannya karena gugup dan berulang kali menarik nafas panjang. Tak berselang lama, iringan dari mempelai pria sudah tiba. Lea memilih untuk menundukkan wajahnya saja, dan mendadak gadis itu merasa kehilangan keberanian untuk menatap pada calon suaminya yang masih asing. Mempelai pria memasuki tempat acara. Mami Thalia membimbing Lea untuk bangkit dari duduknya saat pria yang akan menjadi suami Lea sudah berjalan ke arahnya. Lea masih menundukkan wajahnya, dan hanya berani menatap pada sepatu mempelai pria, lalu pada kakinya yang terbalut celana warna putih yang mungkin senada juga dengan jasnya. Pria itu semakin mendekat ke arah Lea, bersamaan dengan tatapan Lea yang terus naik ke atas. Lea melihat jas pengantin warna putih yang begitu pas membalut tubuh tegap pria itu. Lalu ada sematan bunga di dada kirinya. Tatapan Lea semakin naik ke atas, hingga akhirnya berhenti di wajah pria yang sangat tidak asing untuk Lea. Pria yang pekan lalu mengatakan ingin pulang untuk melamar kekasihnya. Pria yang sudah membuat hari Lea menjadi kacau karena Lea yang tak berhenti memikirkannya. Pria yang sudah membuat Lea berkubang dalam rasa bersalah dan penyesalan terdalam karena pernah bersikap kasar serta meremehkannya. Pria yang membuat jantung Lea berdegup tak karuan belakangan ini. Pria yang kini berdiri di depan Lea, calon suami Lea. Dia adalah Randu. Flashback cek beberapa hari sebelumnya. Halo, Ma, sapa Randu setelah teleponnya diangkat oleh Mama Rika. Padahal Randu baru tiba di apartemennya, setelah melakukan perjalanan dari kebun teh. Namun Randu seolah tak membuang waktu dan malah langsung menghubungi Nyonya Rika Wiyata yang merupakan mama kandung Randu. Ma, kamu siapa? Astaga, Randu menepuk keningnya sendiri.
Ini Randu, Ma, Randu Wiyata, jawab Randu menahan kesal di hatinya. Oh, kok nomor kamu tidak ada namanya di ponsel Mama? Makanya jangan gonta, ganti nomor. Nomor Randu cuma ganti 1 kali. Apa Rania belum menyimpannya di ponsel Mama? Randu malah mengkambing hitamkan Rania sekarang. Belum sepertinya, jadi kenapa, Randu, kamu masih di villa? Sudah pulang ke apartemen, Ma? Dan Randu mau melamar seorang gadis, Ma, ujar Randu to the point. Melamar gadis, calon menantu untuk Mama? Iya, kapan? Mama, kapan ada waktu? Randu balik bertanya pada sang mama. Sekarang Mama ada waktu. Ini sudah malam, Ma. Masa ia melamar anak gadis orang malam? Gerutu Randu melayangkan protes. Lebih cepat lebih baik, semua hal baik harus disegerakan. Malam ini kamu ke rumahnya melamar, besok langsung menikah. Gampang sekali, cibir Randu pada sang mama yang selalu melakukan sesuatu dengan efisien tapi tetap totalitas. Harus. Jadi Mama ke tempatmu sekarang? Rumah calon menantu Mama di mana? Di kota ini, tapi kita melamarnya besok sore saja, Ma, usul Randu. Kenapa bukan besok pagi? Sukanya kok nunda pekerjaan. Besok pagi Mama ke sana, kita lamar. Siapa nama gadis itu? Azalea Andreas. Ma, jawab Randu cepat seraya membayangkan wajah Lea yang terlihat kecewa saat kemarin Randu mengatakan kalau ia akan melamar seorang gadis. Kamu mau melamar Aza, Endu? Katanya kemarin putus? Iya, memang. Tapi kan kata Mama Randu disuruh balikan lagi. Katanya Mama udah srek sama Aza. Tukas Randu beralasan. Jadi, Aza sudah mau menikah dan tidak fokus karir lagi? Tidak tahu, Randu mengendikkan kedua bahunya. Yang jelas, Randu mau melamar Aza dulu. Urusan dia sudah mau menikah atau belum, pentingkan Randu sudah melamarnya, Ma. Ungkap Randu lagi yang mungkin sekarang langsung membuat sang mama mengernyit heran. Ini bagaimana maksud kamu, kalau nanti Aza menolak? Aza sedang tidak di rumah, Ma. Sela Randu cepat. Aza masih di rumah eyangnya, dan Randu mau melamar langsung ke orang tua Aza, jelas Randu lagi. Baiklah, Mama akan ke sana besok pagi. Nanti kita langsung ketemu orang tua Aza. Yes, Randu bersorak senang dan merasa tak sabar untuk segera bertemu Uncle Daniel dan Auntie Talia. Jadi kita tak usah mencari Lea, Pi? Tanya Mami Talia pada Papi Daniel yang sudah selesai sarapan dan bersiap pergi ke kantor. Tidak usah, biarkan Lea berpikir dan merenungi kesalahannya. Jawab Papi Daniel. Tapi bagaimana kalau Lea melakukan hal nekat? Tidak akan. Sela Papi Daniel cepat bersamaan dengan bel pintu depan yang tiba-tiba berbunyi. Siapa yang bertamu pagi?
Mami Thalia bergegas membuka pintu depan, dan wanita paruh baya itu langsung kaget saat mendapati Randu yang sedang berdiri di depan pintu. "Siapa yang datang, Mi?" tanya Papi Daniel yang sudah bergegas menyusul ke depan. "Selamat pagi, Uncle, Auntie," sapa Randu sopan seraya menganggukkan kepalanya. "Kau sedang apa di sini, Randu? Bukankah Uncle sudah melarangmu untuk datang ke sini lagi?" cecar Uncle Daniel bukan dengan raut marah, melainkan raut bersalah. "Maaf, tapi Randu tidak bisa, Uncle." Uncle Daniel menghela nafas, sebelum akhirnya mempersilahkan Randu untuk masuk. Toh Lea juga sedang tak di rumah. "Ada apa kesini pagi-pagi? Kau tidak sedang mencari Lea, kan?" tanya Papi Daniel setelah ia dan Randu duduk di sofa ruang tamu. "Sebaiknya memang kau tak usah lagi mencari Lea," gumam Papi Daniel lagi. "Randu tahu kalau Lea sedang tidak di rumah, Uncle," ucap Randu yang langsung membuat Uncle Daniel menatap lekat pada Randu. "Kau masih saja mengawasi Lea dan mencari info tentangnya," tebak Uncle Daniel merasa tak paham dengan sikap keras kepala Randu. "Sepertinya sudah bawaan dari pekerjaan Randu sebagai penyelidik kasus, Uncle," tukas Randu beralasan seraya tertawa kecil. "Oh, ya. Kau seorang detektif di kantor yang sama dengan Hazel, iya?" "Uncle kenal Hazel?" tanya Randu antusias. "Tidak terlalu, hanya sebatas tahu saja karena dia keponakan dari rekanku." Ponsel Uncle Daniel berdering. "Panjang umur sekali, baru juga dibicarakan," gumam Uncle Daniel sebelum kemudian pria paruh baya itu mengangkat telepon. "Halo, Kyle. Aku sedikit terlambat ke kantor karena ada urusan penting di rumah. Tapi tetap ke kantor, kan?" "Ya, mungkin setelah makan siang." "Baiklah, hanya memastikan." Uncle Daniel sudah selesai menelepon. Barusan paman dari Hazel yang menelepon. "Kyle Arthur, kau kenal?" Uncle Daniel sedikit mengajak Randu berbasa basi, namun kemudian Randu hanya menggeleng. "Jadi, kau datang ke sini pagi untuk," tanya Uncle Daniel sekali lagi. "Untuk melamar Azalea Andreas menjadi istri Randu, Uncle," jawab Randu dengan nada tegas dan lantang. Bahkan tak terlihat keraguan sama sekali dari nada bicara Randu serta ekspresi wajah pemuda itu. "Randu, kau tahu bagaimana Lea? Bagaimana sikapnya kepadamu kemarin?" "Randu tahu, Uncle," jawab Randu tegas. "Lalu kenapa kau masih ingin menikahi Lea? Kau bisa mendapatkan gadis yang 1000 kali lebih baik ketimbang Lea, Randu. Kau pria yang baik dan tulus." Cecar Uncle Daniel menatap tak mengerti pada Randu. "Tapi bukankah setiap orang bisa berubah dan merenungi kesalahannya, Uncle?" Mungkin saja kemarin sikap Lea ketus pada Randu karena dia masih tergila-gila pada Ryan. Tapi sekarang setelah Lea tahu semua kebusukan Ryan, mungkin saja Lea juga sudah merenungi kesalahannya, sudah berubah lebih baik juga.
Randu sedikit menerawang dan kembali mengingat Lea yang lebih banyak menundukkan wajah saat bertemu Randu. Tak ada lagi sikap ketus dan arogan dari gadis itu. Randu yakin kalau Lea sudah menyadari kesalahan serta kehilafannya selama ini dan Lea pantas mendapatkan kesempatan kedua. Bagaimana kau bisa sangat yakin akan hal itu? Kita semua bahkan tak ada yang tahu saat ini Lea sedang berada di mana. Randu tahu Lea di mana, Uncle, sergah Randu cepat. Di mana? Tanya Aunty Talia yang sejak tadi hanya diam menyimak pembicaraan Uncle Daniel dan Randu. Di atas dekat kebun teh. Aunty pasti tahu Lea di rumah siapa, jawab Randu yang langsung membuat Uncle Daniel dan Aunty Talia kompak bergumam. Rumah ibu, kedua orang tua Lea itu saling berpandangan. Bersambung.